Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mahandis, mahasiswa Informatika S1 Universitas Diponegoro. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem inferensi fuzi pada penentuan nilai pembelian berdasarkan penjualan dan persediaan. Studi kasus Carrefour Puri Indah. Pertama-tama, latar belakang dari masalah yang saya angkat. Jadi, permasalahannya adalah adanya pola permintaan dan tak beraturan pada masalah persediaan di Carrefour Puri Indah, di mana pola permintaan ini menjadi suatu hal yang abstrak, di mana bila permintaan ini lebih besar daripada persediaan, perusahaan akan rugi. Dan saat permintaan itu kurang dari persediaan, perusahaan pun akan rugi. Jadi idealnya adalah permintaan itu harus setara dengan persediaan. Kenapa saat permintaan itu lebih besar dari persediaan rugi? Itu dikarenakan saat pembeli datang ke perusahaan, kemudian mendapati barang yang diinginkan itu kosong, maka customer tersebut akan hilang percayaannya. Dan mungkin, sangat-sangat mungkin, customer tersebut akan beralih ke perusahaan lain dalam mencari produk yang diinginkan. Ini bisa menjadi suatu bumerang bagi perusahaan karena ada potensi kehilangan customer. Kemudian pada permintaan itu kurang dari persediaan, perusahaan pun akan menjadi rugi, di mana biaya bunganya membludak. Mengapa membludak? Karena seperti yang kita tahu, dalam menyediakan barang atau mengestok barang itu ada jangka waktunya, karena produk itu tidak akan mungkin tahan sampai selamanya, ada jangka waktu expire-nya. Dan dimana saat produk itu sudah expire dan masih saja belum terjual, maka perusahaan itu akan rugi. Ditambah oleh biaya lain seperti biaya pajak, biaya asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, biaya kerusakan, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana caranya biar nilai permintaan itu setara dengan persediaan? Maka kita perlu analisa dan pengolahan data historis yang pernah terjadi di perusahaan. Dengan ini, kita dapat menentukan tingkat persediaan yang cocok, yang cukup, serta kapan pembelian dapat dilakukan untuk menambah persediaannya. Nah, kemudian di sini perkenalkanlah teknologi logika fuzi, di mana logika fuzi ini menjabarkan kebenaran itu mirip dengan boolean, dimana kalau boolean itu 1 dan 0, fuzi ini adalah pengembangannya, yaitu dari 0 hingga 1. Jadi fuzi ini masih bisa menerima nilai desimal seperti 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, dan seterusnya. Lalu dalam logika fuzi ini ada yang dinamakan dengan FIS atau Fuzzy Inference System, di mana ini bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kemudian rumusan masalah. Sini seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, permasalahannya itu jumlah persediaan terlalu banyak dan tertutup lama sehingga menyebabkan kerugian akibat pertambahan biaya bunga uang modal yang tertanam dalam persediaan, pajak asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan akibat telah mencapai masa expire. Kemudian barang kadang-kadang kosong sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, atau konsumen akan beralih ke produk sejenis dari merek lain. Oke, ini dia pembahasannya yang kita tunggu-tunggu. Di sini akan ada 3 sesi, di mana perhitungan manual, kemudian nanti ada perhitungan kode, dan terakhir hasil penelitiannya. Pada pembahasan pertama, yaitu adalah perhitungan manual. Dalam FACE atau Fuzzy Inference System itu ada yang dinamakan dengan membership function.
di mana ini akan membagi suatu variabel menjadi beberapa bagian. Sini untuk variabel yang kita ambil itu adalah variabel persediaan, variabel penjualan, dan variabel pembelian. Mana inputnya itu persediaan dan penjualan, dan outputnya itu adalah pembelian. Untuk variabel persediaan itu kita bagi menjadi 3, sedikit, sedang, dan banyak. Begitupun pada penjualan dan pembelian, sama, sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian untuk intervalnya, yang persediaan itu dari 13 hingga 78,2 itu sedikit. Kemudian dari 29,3 hingga 159,7 itu dianggap sedang, dan 110,8 hingga 176 itu dianggap banyak. Untuk penjualan 40 hingga 107,6 itu dianggap sedikit. 56,9 hingga 192,1 itu dianggap sedang. Kemudian 141,4 hingga 209 itu dianggap banyak. Dan untuk pembelian dari 0 hingga 60 itu dianggap sedikit. Sedang itu 15 hingga 135, dan banyak ini adalah 90 hingga 150. Di sini tidak ada pembeda yang khusus antara sedikit, sedang, dan banyak, dan sering sekali ini intervalnya ini bertabrakan seperti yang kita seperti yang ditampilkan oleh grafik di bawahnya, di mana sedang ini bertabrakan dan sedikit, begitu pula dengan banyak, sama seperti variabel lainnya. Nah, ini adalah yang membedakan fuzi daripada boolean, dimana kalau boolean itu sakrek, dia itu membedakan secara jelas dimana yang 0 dan 1, sedangkan fuzi itu fuzi secara istilah itu fuzi abstrak. Nah, kemudian di sini adalah fungsi membershipnya. Untuk yang sedikit adalah ini ada 2, dimana dia nilainya akan 0 itu saat lebih dari 78,2, dimana di luar dari grafiknya. Kemudian di sini adalah 78,2 dikurang X per 78,2 saat X itu lebih dari 13, lebih dari sama dengan 13 dan kurang dari 78,2. Jadi masih di dalam segitiganya. Begitu pula pada di grafik sedang ada membership fungsinya, ini ada 3, 0 yang di luar itu, kemudian dari 293 kok sampai 94,5 yaitu titik puncaknya adalah ini fungsi membershipnya X kurang 293 per 78,2. Kemudian dari ujung ke puncak membershipnya adalah ini, dan yang banyak itu adalah 0 saat itu X nya kurang dari 0, kemudian 1 saat X nya lebih dari 176, dan saat di tengah-tengah mereka itu X kurang 110,8 per 78,2. Kemudian di sini ada fungsi membership dari sedikit, fungsi membership dari sedang, dan fungsi membership dari banyak. Sebenarnya seperti persediaan, nanti bisa dilihat dari grafik ini. Nanti dibuat fungsi membership seperti ini. Kemudian untuk yang pembelian juga bisa dilihat dari tabelnya 0,60, maka yang sedikit ini ada 2, 0 sampai 60 kurang Z per 60, sedang, banyak. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi membershipnya, kita perlu menentukan dari fuzzy rule-nya. Jadi aturan dalam fees ini itu ada 9 aturan, dimana satu itu saat persediaan sedikit dan penjualan sedikit maka pembelian sedikit, saat persediaan sedikit penjualan sedang maka pembelian sedang. Aturan ketiga adalah persediaan sedikit penjualan banyak maka pembelian banyak. Aturan keempat adalah sedang persediaannya penjualannya sedikit maka pembeliannya sedikit. Aturan kelima adalah saat persediaannya sedang penjualannya sedang maka pembeliannya juga sedang. Aturan keenam itu persediaannya sedang penjualannya banyak maka pembeliannya banyak. Aturan ketujuh itu persediaannya banyak penjualannya sedikit maka pembeliannya sedikit. Aturan ke-8 itu persediaan banyak penjualan sedang maka pembelian sedang. Aturan ke-9 itu saat persediaan banyak penjualan banyak maka pembeliannya banyak. Oke, kita buat dulu contoh dari variabel persediaan dan penjualan. Di sini kita buat persediaannya 15 dan penjualannya 69. Maka sesuai dari fungsi membership tadi, 15 ini masuk ke interval 13
hingga 78,2. Maka pakai fungsi yang ini 78,2 kurang X per 8,2, maka hasilnya adalah 0,81. Kemudian yang penjualan ini ada dua kubu, yaitu kubu sedikit dan kubu sedang dia masuknya. Kemudian 69 ini masuk ke yang tengah-tengah ini 40 hingga 176,6, maka dia fungsinya adalah 107,6 dikurang Y per 107,6, hasilnya 0,36. Kemudian yang mu sedang itu masuk yang ke 56,9 hingga 124,5, maka rumusnya 69 kurang 56,9 per 107,6, hasilnya 0,11. Oke. Jadi jika persediaan sedikit 0,81 dan penjualannya sedikit 0,36, maka pembeliannya akan sedikit. Jika persediaannya sedikit 0,81 dan penjualannya sedang, maka pembeliannya akan sedang. Kemudian dengan metode centroid atau center of gravity dan rumusan ini, Z kemudian dengan metode centroid atau center of gravity sebagai berikut, di mana Z ini adalah integral dari mu tadi per mu Z, integral dari Z mu Z dz per integral mu Z dz, atau dari sum dari I1 hingga N untuk Zj mu Zj per sum dari 1 hingga N mu Zc. Oke, jadi ini hasil dari pembelian tadi. Sini 0,11 dan 0,36. Seperti yang kita tahu di sini. 0,36, 0,11, 0,36, 0,11 pembeliannya. Nah, ini. Oke, kemudian dari grafik ini kita tahu di sini ternyata ada pembatasnya di sini, titiknya, titik perubahannya untuk ke segitiga. Kondisi ini berubah lagi dari segitiga ke lurus. Oke, jadi kita perlu mencari nilai A1, A2 dan A3. A1 itu adalah 60 kurang Z per 60, maka nilainya adalah 6,36, sehingga 38,4. Kemudian A2 itu 53,4 dan A3 itu 135. Jadi yang diambil itu nilai Z nya berapa. Misalnya yang A3 tadi kan 135 kurang Z per 60 sama dengan 0, maka 135 kurang Z itu sama dengan 0, 60 nya ke atas kan, dikali 0 dengan 0. 135 kurang Z sama dengan 0, maka Z adalah 135. Nah itu, ini Z sama dengan 5,4, Z sama dengan 8,4. Sekarang kita menghitung momen untuk setiap daerah dan rumusan yang tadi ini yang atasnya. Kemudian yang untuk M1 dihasilkan 265,42, yang M2 itu 143,29 dan M3 itu 845,54, sehingga kita dapat menghitung luas setiap daerah, dimana yang kontak itu adalah panjang kali lebar, maka 0,36 kali 8,4, 13,83. Untuk yang A2 itu adalah trapesium, rumusnya adalah rumus trapesium 0,36 tambah 0,11 dikali 53,4 dikurangi 8,4 dibagi 2, menghasilkan 3,53. Kemudian yang A1 maksudnya mungkin ini ya, A3 jadi yang ininya
yang sisa ini 135 dikurang 53,4 itu yang pas A2 hingga A3. Oke, yang dihasilkan nilai 8,98. Maka titik pusatnya itu kita masukkan yang ini 765 yang tadi momennya per dari luas daerah. Jadi hasilkan nilai 1254,25 per 26,34. Akhirnya 47,6. Jadi kesimpulannya dari persediaannya 15 unit dan penjualan 69 unit, maka dihasilkan pembelian produk sebesar 48 unit. Oke, jadi di sini kita sudah sampai di bagian codingan. Jadi saya menggunakan Google Colab pada pembuktian codingan di sini. Kita menggunakan library dari Skate. Ini menyediakan library Fuzzy mereka itu. Jadi di sini pertama kita install dulu pip install Skate Fuzzy. Sudah diinstal dan baru bisa mengimport library SK Fuzzy as fuzz. Library NumPy dan library matplotlib pyplot nanti untuk pembuatan plotnya. Ini pertama kita menciptakan dulu variabelnya, mana tadi ada 3 ya, stok, sell boy atau persediaan, penjualan dan pembelian. Ini range-nya kita buat untuk yang stok itu dari 0 hingga 176 ya, 076. Maka kita tulis ini np range 077 1. Kemudian sel ini 0-29, maka itu tulis np range 0-10 1. Kemudian boy ini adalah 0-50, maka ditulis np range 151 dan 1. Kemudian kita membuat fungsi membership fuzzy. Di sini ada fuzz.3mf. Di sini adalah membuat segitiga ya, segitiga seperti yang ada pada PPT tadi. Buat segitiga ini. Sini fuzz3mf xstock, dimana ini adalah intervalnya dari yang tadi untuk stok low sama stok low atau saat persediaannya sedikit, itu intervalnya ini. Kemudian parameter keduanya adalah array, mana ada 3 angka namanya 13, 78,2. Jadi ini bentuknya akan menjadi segitiga sama kaki. Segitiga apa itu? Segitiga siku-siku, menjadi segitiga siku-siku. Kemudian yang ini MD 93, 945, 99,7. Dan yang penjualan juga sama, ada sell low, mid atau sedang, sell high atau sell tinggi saat penjualannya tinggi. Buy juga sama, ada buy low, buy MD, buy high. Dan kita visualisasikan semesta tadi menggunakan pyplot. Sini kita buat ukurannya 89 saja. Sini tulis dulu yang untuk stock low, mid dan high itu buat seperti apa. Yang sedikit itu blue, green itu sedang, red itu banyak jumlah stok. Untuk jumlah penjualan itu blue itu low, sedang itu green, red itu high. Sama ya, yang buy juga BGR untuk low, mid dan high. Kemudian kita hilangkan dulu sumbu kanan dan sumbu atas. Oke. Jadi ini hasilnya untuk yang jumlah stok seperti ini di segitiga sama apa siku-siku, kemudian segitiga full dan segitiga siku lagi. Nah di sini segitiga siku, full, segitiga siku. Yang penjualan dan pembelian ini dari sini, segitiga siku, segitiga biasa dan segitiga siku lagi. Kemudian mengaktifkan fungsi membership
pada stok sama dengan 15 dan sel sama dengan 69. Di sini kita menggunakan fungsi fuse.interMembership. Variabel pertama itu stok, kemudian stok yang mana ada 3, maka setiap itu kita buat variabel baru ya. Di sini kan yang low untuk yang stock level low itu untuk yang stock low, stock level MD itu stock MD, dan stock level high itu untuk yang stock high. Nanti masukkan dulu juga nilainya, nilai 15, 15, 15, kemudian yang sel juga ini 69, 69, 69, dibuat variabel yang ada 3, sel level low, sel level MD, sel level high. Kemudian kita buat fuzzy rule-nya. Sini ada np.fmin. Ini untuk operator n. Jadi kan seperti yang kita tahu di rule-nya itu adalah saat persediaan sedikit, bermunculan sedikit, maka pembeliannya sedikit. Persediaannya banyak, penjualannya banyak, maka pembeliannya banyak. Di sini rule aktif rule pertama itu saat penjualannya sedikit dan pembeliannya persediaannya sedikit dan penjualannya sedikit, maka di sini pembeliannya akan sedikit. Ya. Jadi lanjutannya ke sini ya. npfmin ini depannya untuk operator if-then. Jadi if aktif rule 1, jika aktif rule 1 yang mana aktif rule 1 itu adalah stock level low and sell level low, maka akan menghasilkan buy low atau pembelian yang sedikit. Begitu pula pada rule-rule lainnya nanti sama ya, seperti ini. Intinya itu sama, cuman dirubah ke bahasa codingan. Oke, kemudian kita visualisasikan. Ini kita visualisasikan, kemudian kasih judul output membership activity. Sama, dia hapus sumbu atas dan sumbu kanannya. Ini seperti ini. Ada 2, yang sedikit dan yang sedang untuk pembeliannya. Dan kita mengagregasikan semua fungsi membershipnya menjadi satu, aggregated. Nah, terus menghitung hasil defusifikasinya menggunakan fungsi fuse.defas dengan centroid ya, centroid. Kemudian membershipnya tadi fuse interp membership yang dari hasil agregasi, kemudian divisualisasikan. Dan juga kita print hasilnya, hasil dari buy tadi, hasil diversifikasi yang tadi. Ini adalah hasilnya. Jadi saat sudah menjadi satu semua, jadi warnanya cuma satu, warnanya oranye, bentuknya seperti ini, sama seperti yang di PPT, sama seperti yang PPT ini. Di sini menggunakan metode centroid kita dapatkan titik tengahnya di sini antara 40 dan 60, di mana saat kita printkan nilainya adalah 47,2 sekian. Oke. Jadi hasil dari penelitian ini adalah kita dapatkan dari penjualan 69 unit dan persediaan 59 unit, maka dari metode manual itu dihasilkan output yaitu 47,6 unit, sedangkan metode kode itu 47,2. Maka terjadi perbedaan output sebesar 0,4. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan mengenai penentuan jumlah pembelian produk berdasarkan dari data persediaan dan penjualan dapat diberikan beberapa kesimpulan. 1. Logika Fuzzy Mamdani dalam menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan dan nilai aggregate error sebesar 0,4. Logika Fuzzy Mamdani yang telah dibangun dapat membantu pihak Carrefour dalam menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan pada bulan berikutnya. Ini adalah daftar pustakanya, di mana jurnal referensi yang saya gunakan dalam bahasan
sistem fuzzy inference ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.